Oke, Sobat Cisatek semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting modul UPS-DC versi 4. Oke, pertama-tama mari kita siapkan modul UPS-DC-nya sendiri. Seperti ini ya, versi 4. Ini ada tulisannya V4. Lalu kita siapkan power supply variable. Ini power supply variable yang saya buat dari modul step down, terus digital voltmeter. Lalu ini ada capit buaya. Dengan saya supply adaptor 24 volt. Power supply variabelnya bebas, yang penting bisa di adjust antara 10 sampai 15 volt minimal. Oke, selanjutnya langsung saja kita berikan tutorial cara settingnya. Pertama-tama kita setting tegangan transisi ya. Jadi tegangan transisi ini adalah tegangan perpindahan dari adaptor ke aki. Defaultnya sekitar 11,2 volt. Jadi ketika adaptor mati, tegangan otomatis akan drop. Ketika tegangan adaptor drop dan tegangan transisi tercapai, tegangan adaptor berada di tegangan transisi yang telah diset, maka dia akan pindah otomatis ke aki dengan sangat cepat. Oke, langsung saja kita sambungkan adaptor ke input. Oke, untuk setting kita perlu memasuki mode setting. Kita tekan tombol reset dan on secara bersamaan. Buzzer bunyi bip 2 kali, kita lepas. Oke. Kalau masuk mode setting itu biasanya indikatornya pasti berubah ke hijau ya. Indikatornya ini. Oke, lalu sekarang kita setting tegangan transisi. Default sekitar 11,1 volt. Kita set tegangan adaptor di 11,1 volt. Nah, setelah 11,1 volt, kita tekan tombol reset dulu. Tahan, lalu kita pencet on. Tahan, kita lepas reset. Lalu kita lepas on. Oke. Nah, sekarang tegangan transisi sudah tersimpan. Oke, kita matikan. Lalu sekarang kita setting tegangan cut on pengisian. Oke, kita hubungkan di aki. Nah, ini perlu diketahui ya. Kalau modul UPS posisi mati, lalu bagian aki ini dikonekkan tegangan, dia nggak akan nyala. Akan nyala ketika sudah dipicu tegangan. Mari kita picu tegangan dengan jumper. Dengan jumper seperti ini sebentar aja, biar buzzer bip bunyi 2 kali lalu lepas. Nah, gitu. Setelah itu kita masuk lagi mode setting. Tekan tombol reset dan on secara bersamaan. Lalu lepas. Oke, sekarang kita setting tegangan cut on aki, cut on pengisian ke aki. Default sekitar 12,3 volt. Tegangan adaptor sudah 12,3, kita tekan on, tahan. Buzzer mati, lepas. Oke. Sekarang kita setting tegangan cut off aki atau tegangan di mana pengisian terputus. Default sekitar 14,3. Oke, sekarang kita tekan off, tahan. Lalu buzzer mati, lepas. Oke. Sekarang kita setting tegangan LVD atau tegangan proteksi low volt aki. Jadi tegangan LVD ini adalah tegangan dimana jika modul UPS menggunakan aki atau posisi adaptor mati, lalu tegangan aki turun sampai rendah sekali, sampai di tegangan LVD, modul UPS akan mati dan memutus supply atau tidak menarik supply dari aki. Karena aki sudah terlalu rendah tegangannya. Jadi untuk memproteksi aki biar tidak terlalu habis. Oke, ini defaultnya saya set sekitar 10,3 volt. Untuk setting tegangan LVD, kita tekan reset, tahan. Lalu kita tekan off. Kita lepas reset. Lalu kita lepas off.
sekarang tegangan LVD sudah tersimpan. Oke, kita sedikit naikkan tegangan adaptor ya di 10,7. Nah, sekarang kita keluar mode setting. Cara keluar mode setting adalah tekan reset dan off secara bersamaan. Buzzer pip 3 kali, lepas. Nah, jika tegangan aki berada sekitar 0,5 volt di atas tegangan LVD, maka buzzer akan berbunyi. Sebaliknya, jika tegangan aki berada di atasnya, maka buzzer akan mati. Kalau bagi yang tidak suka bunyi buzzer ya, ini bisa dimatikan. Caranya gimana? Tekan 3 tombol ini secara bersamaan, lalu lepas. Nah, dia akan mati buzzernya, dia kan nggak akan nyala. Jadi walaupun tegangan aki mendekati tegangan LVD, dia nggak akan nyala, nggak akan ada notif peringatan bunyi buzzer. Kalau mau mengaktifkan, tinggal tekan 3 tombol lagi secara bersamaan. Nah, dia akan aktif lagi peringatan buzzernya. Untuk on off buzzernya ini nggak perlu masuk mode setting dulu ya, jadi langsung saja. Sekarang setting arus ya, arus pengisian. Ini saya akan gunakan sebuah multitester yang sudah saya rangkai khusus untuk mengukur arus ya. Ini seperti ini ya. Ini akan saya sambungkan ke aki ya. Oke, ini sebelum mengeset arus pengisian, kita harus memutar trimpotnya ini ke kiri melawan arah jarum jam sekitar 20 putaran ya. Oke, ini kita putar dulu sekitar 20 putaran ke kiri. Jadi kenapa diputar sekitar 20 putaran? Karena ini harus dinolkan dulu arusnya supaya tidak over arusnya. Jadi kita nolkan dulu kalau mau set. Tapi sebelum dikirim pasti sudah di setting default kurang dari 2 ampere arus pengisiannya. Nah, sekarang kita sambungkan ya. Kita sambungkan ini yang tadi, yang multitester yang saya sudah khususkan buat mengukur arusnya. Ini tadi terhubung ke aki ya, yang kabel ini. Ini untuk mengukur arusnya, multitesternya. Jadi ini terhubung ke aki. Oke, terhubung ke aki. Indikasinya itu LED bawah memang nyala, yang arus pengisian max 2 ampere. Kalau yang arus pengisian max 4 ampere nggak nyala. Oke, ini sudah terhubung ke aki ya. Lalu kita sambungkan input adaptor. Kita set inputnya 12,3 ya, atau lebih tinggi lebih bagus. Ini kita set hampir 13 saja. Oke, nyala. Sekarang kita tunggu ya. Kita tunggu dulu sekitar 20 detikan lah, karena ini sistem pengisiannya ada soft start chargingnya yang versi 4 ini. Jadi bisa naik pelan-pelan arus pengisiannya. Oke, setelah sekitar 20 detikan ini kita putar trimpot ke kanan pelan-pelan ya. Kita putar. Nah, arus naik. Kita amati. Default sekarang saya set sekitar 1,2 ampere ya defaultnya sekarang, karena biar awet. Jadi kurang dari 2 ampere. Oke, jadi seperti ini settingnya. Nah, kita coba tes transisi sekalian. Coba apakah bekerja tadi settingan tegangan transisinya. Kita hubungkan ke beban bulam ya. Kita coba cabut input adaptor. Ternyata transisi tanpa jeda. Ini harus ditarik dari aki, lalu kita colokan lagi tegangan adaptor. Nah, sekarang arus ditarik dari adaptor, arus yang ditarik dari aki 0. Kita tunggu mulai mengisi aki. Jadi ini nggak langsung mengisi ya, sistem pengisiannya itu pelan-pelan ya. Nah, arusnya naiknya pelan-pelan. Ini akan terlihat di multitester, naiknya pelan-pelan. Nah, ini mulai naik ini. Nah, jadi pelan-pelan, nggak langsung besar, tapi dia pelan-pelan. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.